disakralkan. Kenapa? Bukan masalah disembah, tetapi di situ ada energi kehidupan, yaitu wujud Sang Hyang Taya itu sendiri. Ya udah, suka-suka. Biasanya kan nafsu makin kita turutin makin terbuahi, makin kita nggak terkontrol. Artinya memang ini sudah diniatkan. Diniatkan. Sehingga aku mengenali diriku, mengenali nafsu dengan cara yang seperti ini. Oke. Seperti itu. Oke, lanjut guys. Jadi yang seperti saya tanyakan sebelumnya, Ki, berhubungan dengan supernatural ataupun ilmu hitam di era kuno, salah satu kepercayaan Nusantara yaitu Tantra Bhairawa selalu dipandang sebelah mata dan dianggap bahwa mereka ini seperti pemuja setan dan lain sebagainya. Saya nggak tahu iya atau tidak, tapi kalau boleh sekalian dijelaskan Tantra Bhairawa itu apa? Jadi tentang Bhairawa Tantra. Bhairawa adalah bahasa Sanskrit, artinya menakutkan. Tantra adalah pemujaan atau ritual. Jadi gini, Bhairawa Tantra itu sebenarnya ada dua. Kembali lagi, Panengen dan Pangiwa. Panengen adalah yang baik, Pangiwa adalah yang buruk, yang menurut persepsi masing-masing. Bhairawa Tantra dibagi menjadi dua dengan nama, satu Pancamakara dan Pancamahakala. Kalau Pancamakara itu ada ajaran 5, Matsya, Maiduna, Mudra, Mamsa, dan Madhya. Pancamakara yang dijalani oleh beberapa pengikutnya yaitu tentang minuman keras, seks bebas, terus memakan daging, darah, terus dengan mudra mengelilingi sebuah arca, entah itu apa, saya juga kurang paham. Disitulah menimbulkan sebuah kekuatan dahsyat. Jadi Pancamakara itu tidak selalu harus dijalankan. Biasanya Pancamakara Bhairawa Tantra itu dijalankan ketika sebuah pasukan akan menjalankan sebuah perang agar mempunyai kekuatan adikodrati yang sangat hebat. Semacam kesaktian dan keberanian juga, yang takut menjadi berani. Kembali lagi kan seperti ilmu hipnoterapi. Ibaratnya kita mau dibuat buas di kondisi yang tepat. Di kondisi yang tepat. Kalau itu yang Pancamakara. Kalau Pancamahakala atau Panengen itu sebenarnya ajarannya juga 5, cuma lawan dari yang tadi. Yang tadi kan berupa media yang dijalankan. Tapi di sini enggak. Kalau Pancamahakala orang harus mabuk, tetapi mabuk ilmu pengetahuan. Orang harus makan daging, justru meninggalkan daging, karena daging itu sifatnya untuk sifat daging itu orang yang kebanyakan daging akan mudah marah karena tekanan darah tinggi. Ini Pancamahakala ini kita benar-benar mengekis atau memupus namanya nafsu. Jadi tidak semua Bhairawa Tantra itu adalah jelek. Kenapa dinamakan Bhairawa? Karena proses-proses entah yang baik dan entah yang buruk itu menakutkan, jarang orang kuat. Misalnya ada lagi di Pancamahakala, kita manusia kan rata-rata mempunyai jiwa takut, gitu, manusiawi. Tetapi rasa takut itu dinikmati agar kita menuju kepada Sang Hyang
Kholik atau sang pencipta, yaitu biasanya tapa di tengah makam, terus tapa di depan mayat seperti itu. Mengenali dan menaklukkan rasa Menekan takut itu rasa takut itu sendiri. Itulah Panca Mahakala. Artinya sorry Ki, berarti apa ya sebutan istilah tantra Bhairawa itu Iya. sebutan untuk orang luar berarti ya? Iya, karena itu proses yang menakutkan. Resminya mungkin saya nggak tahu. Apa tadi? Panca Mahakala, Panca Mahakala dan Panca Makara. Panca Makara. Iya. Kalau itu mereka mengklaim diri mereka sebagai Iya, itu. seperti Oke, itu. Panca Makara. Dibagi dua, yaitu Panca Makara Bhairawa Tantra dan Panca Mahakala Bhairawa Tantra. Oke. Semuanya menakutkan memang, jarang orang yang kuat. Seperti itu. Terus saya coba pernah baca juga kayak mereka untuk menaklukkan nafsu itu justru mengenali nafsu sehingga justru dengan memuaskan nafsu itu gimana tuh? Jadi gini, itu yang Panca Makara. Ya. Lawan dengan Panca Mahakala. Panca Makara, kita ini misalnya nun sewu, makan ya, makan daging, darah itu. Kita menjalankan lagu seperti itu agar memupus rasa. Kan manusia ada titik kebosanan. Kalau sudah bosan, karena sudah kenyang, maka disitulah dipakai untuk meditasi menuju Sang Pencipta. Seperti halnya seks juga gitu. Kita puaskan sampai benar-benar di titik kebosanan. Disitulah kita sudah tidak terbelenggu atau tidak dikendalikan oleh nafsu seks lagi karena sudah dituruti. Itu cara cara Panca Makara. Tapi kalau Mahakala ini kita lawan. Malah dilawan. Baik lagi berarti konteksnya bertujuan untuk memahami si keinginan itu, itu. Mengenali keinginan, mengenali diri. Mengenali diri juga untuk menuju suatu keheningan kepada Sang Maha Pencipta. Dengan apa ya? Itu ritual yang disadari berarti. Iya, karena disadari. gini, kalau kita cuman ya udah suka-suka. Biasanya kan nafsu makin kita turutin makin terbuahi, makin kita nggak terkontrol. Artinya memang ini sudah diniatkan. Aku melakukan ini, sehingga aku mengenali diriku, mengenali nafsu dengan cara yang seperti ini. Oke. Seperti itu. Jadi nggak seperti yang sempit seperti yang orang-orang bilang. Iya, kan kebanyakan Bhairawa itu adalah konotasinya yang sekarang itu adalah semua buruk. Padahal tidak seperti itu. Oke. Memang namanya Bhairawa, artinya menakutkan. Proses-proses seperti itu kan menakutkan, Mas. Jarang orang yang kuat. Baik yang buruk maupun yang baik kan juga menakutkan, sama-sama menakutkan. Seperti itu. Oke. Saya jadi tertarik untuk mencari tahu, Ki. Kalau yang Gerokso tahu itu di era kapan sih orang mulai menjalankan ritual seperti itu? Maksudnya di kerajaan apa? Jadi rata-rata kerajaan Jawa menjalankan seperti itu. Karena sebenarnya itu adalah ajaran dari Buddha. Oh ya? Iya. Dari Buddha, bukan Hindu malah. Dari Buddha, dan yang banyak masuk ke Nusantara yaitu Bhairawa yang dari Tibet. Oh. Nah, makanya ada di situ juga namanya Vajra Mahakala. Yang sekarang lebih dikenal dengan Raja Kalacakra. Untuk mengendalikan waktu. Sebenarnya waktu tidak bisa dikendalikan, tetapi kita rubah realita. Yang menarik juga istilah sekarang itu kan disebutnya Hindu. Agama ini Hindu namanya. Tapi kalau kita lihat ada juga klaim bahwa yang saya juga nggak tahu benar atau enggaknya, bahwa seolah-olah Hindu itu berasal dari negara yang sekarang disebut India. Tapi kalau memang begitu, kenapa gaya Nusantara dengan India sangat berbeda? Atau banyak kesamaan dalam hal nama-nama sosok-sosok yang dihormati memang, tapi banyak perbedaan juga. Jadi gimana tuh? Jadi gini, tentang konteks agama Hindu. Nama agama Hindu itu kan dicetuskan oleh Bung Karno. Karena agama itu sendiri datang dari India. Tetapi ada pertanyaan yang panjenengan tadi, kenapa Hindu Jawa, Nusantara dengan Hindu India itu tidak sama? Tetapi dewa-dewanya sama.
karena itu mengikuti desa Kalapatra. Dimensi tempat, dimensi waktu, dan dimensi keadaan di Hindia dengan di Nusantara itu beda. Jadi ranahnya kepada budaya. Iya. Jadi bahkan itu. Bali aja juga beda sekali Beda ya. Saya pernah sekali. sampai lihat video waktu itu orang India datang ke Bali, turis India. Dia marah-marah. Iya. Karena ini pelanggaran, nggak sesuai dengan Hindu yang benar, gitu, kata mereka. Ya, berarti kan itu harus mengikuti apa ya? Yaitu desa Kalapatra ada sebagai akar dari budaya. Jadi karena budaya Hindia dengan Nusantara itu beda. Apakah memang benar itu dibawa dari luar ke sini, ke Nusantara, atau memang kita sudah punya keyakinan dengan bentuk dan gaya yang demikian, tapi mirip gitu, mirip lalu mungkin ada terjadi peleburan atau gimana? Jadi gini, kalau masa kepercayaan Hindu, keyakinan Hindu, itu sebenarnya namanya dulu kan bukan Hindu, karena Hindu juga sendiri kan banyak sekali, seperti Jainisme, seperti Sanata Dharma, dan lain-lain. Buddha pun seperti itu. Buddha yang ada di Nusantara dengan yang ada di Tibet, dengan ada yang di India juga nggak sama, karena mengikuti budaya dari wilayah masing-masing. Jadi, ya setuju. Kenapa Hindu di India dengan Hindu Nusantara, Buddha di India dengan Buddha yang ada di Nusantara itu beda. Kembali lagi kepada ranah budaya. Karena budaya kita, budaya Nusantara dengan budaya yang ada di sana itu berbeda. Sebenarnya sebelum Hindu masuk dan sebelum Buddha masuk ke tanah Jawa, kita sudah punya budaya. Seperti itu. Akhirnya bukan melebur, tetapi berkolaborasi antara agama yang masuk dari mancanegara ke Nusantara, budaya Nusantara tetap diugemi. Seperti itu. Kalau yang kira saya tahu dari catatan, agama tertua itu apa sih? Mungkin kalau ngomong agama, sebenarnya bangsa kita sebenarnya lebih berspiritual sih. Iya. Tapi kalau memang harus disebutkan agama, jadi seperti apa? Jadi gini Mas, di dalam Kakawin Adigama, di Seloka Sundarigama, sekarang ini agama kan dipersempit dan dikotak-kotak dengan nama agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, dan lain-lain. Sebenarnya 3 landasan itu ada 3 landasan utama di dalam manusia menjalankan kehidupan di dunia ini adalah landasan 3. 1, agama. Itu dari 1 kesatuan, agama. 2, ugama. 3, igama. Agama adalah tindakan yang dilakukan manusia di dunia untuk menuju sebuah perbaikan mengatasi gelombang zaman. Itu agama. Jadi jenengan melaksanakan apapun itu namanya agama. Makanya dijadikan tuntunan. Setelah itu ugama. Ugama adalah sesuatu yang berkaitan dengan desa Kalapatra, dimensi tempat, dimensi waktu, dan dimensi keadaan. Misalnya contoh di Nusantara dengan yang di India tidak akan pernah sama karena waktu, tempat, dan keadaannya juga berbeda, mengikuti pola dari wilayah masing-masing. Itu namanya ugama. Setelah itu barulah igama yang teratas. Igama adalah kecerdasan manusia untuk berhubungan antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan Sang Pencipta. Itulah igama. Makanya agama, ugama, dan igama adalah budaya. Budaya itu dari kata budi. Budi adalah akal fikir manusia. Kalau budaya adalah bahasa jamak dari budi, yaitu akal fikir manusia yang menciptakan sebuah gagasan dan ide untuk menjadikan sebuah karya dijalani secara turun-temurun. Itulah budaya. Jelas toh? Jelas. Ya. Artinya kalau secara sempit kita bilang kan sekarang agama asli atau terutama pulau-pulau Jawa ya, itu Kejawen atau Kapitayan ya, nggak begitu ya berarti ya? Enggak. Jadi gini, tentang Kejawen.
sebenarnya banyak sekali dari kenapa kok dinamakan kejawen. Kejawen itu dari dua kata, kajawian. Kajawian, Jawi itu malah agak dari suku kata, kosakata yang artinya luar. Sebenarnya kejawen adalah akulturasi. Akulturasi budaya, akulturasi kepercayaan yang dari luar masuk ke tanah Jawa. Contoh Islam kejawen, contoh Kristen kejawen, muncullah gereja Kristen Jawi Wetan. Padahal pada waktu itu sebelum agama-agama yang tadi disebutkan masuk ke Nusantara, kita ini sudah mempunyai keyakinan sendiri-sendiri yang sekarang sering dinamakan adalah kapitayan. Kapitayan itu artinya apa? Pitaya adalah yakin, kapitayan adalah keyakinan. Lah, manusia Jawa atau Nusantara ini dulu mempunyai Sang Hyang Taya. Sang Hyang Taya adalah yang maha suwung atau yang maha tak terbatas. Sebenarnya leluhur kita ini sudah sangat tauhid, karena tidak membendakan sesuatu menjadi Tuhan. Ya, itulah kepercayaan yang sekarang disebut kapitayan. Oke, cuman kan generasi kita sekarang malah nganggep disebutnya animisme, dinamisme, menyembah leluhur, menyembah batu, pohon. Jadi gini Mas, animisme dan dinamisme itu adalah sebenarnya dari bahasa Belanda kan. Karena mereka tidak tahu apa yang dijalankan oleh orang Nusantara itu sendiri. Maka menyembah leluhur. Loh, sebenarnya bukan menyembah leluhur, tetapi lebih diartikan adalah menghormati leluhur. Leluhur itu juga, kita ini juga calon leluhur loh Mas. Karena apa? Kita mempunyai suksma. Suksma adalah atma, atma adalah ruh. Kita memang suatu saat akan meninggal dunia, kan raga kita. Tetapi energi kekekalan abadi tadi tidak akan pernah lebur. Terlalu kompleks. Nah, seperti itu. Ibaratnya kita bersyukur kepada Tuhan melalui alam, bukan berarti kita menyembah objek. Oh iya, alam. benar. Karena seperti pohon besar sampai dihormati, kenapa di sekarang ini banyak di teman-teman kita, saudara-saudara, pohon besar diberi kain. Sebenarnya untuk menghindari dari pengerusakan. Disakralkan kenapa? Bukan masalah disembah, tetapi di situ ada energi kehidupan, yaitu wujud Sang Hyang Taya itu sendiri. Dari semua yang ada di alam semesta ini bersumber dari Sang Hyang Taya atau Gusti Kang Maha Kuwasa. Kalau di Islamnya disebut laisa kamislihi syai'un. Sebenarnya tidak, Tuhan atau Sang Hyang itu tidak bisa digambarkan, tidak bisa difikirkan, seperti itu.